salam bahagia dengan saya Elina dari Happy Play Indonesia. Kita bergerak di bidang playground, mungkin ada saatnya perkenalkan diri. Amin ya. Hai semua, halo kedengaran nggak? Selamat malam. Kedengaran, Ci. Oke, oke semua, selamat malam. Salam bahagia dengan saya dari Happy Play Indonesia. Pekerjaan saya adalah membuat anak-anak bertambah bahagia dengan produknya kita, terutama playground. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat goal tahunan, bahkan gimana kita memplanning bagaimana sebuah perusahaan itu punya visi, misi, dan membuat goal tahunan, kuartal, dan akhirnya tereksekusi yang di dalam perusahaan kita. Sebelumnya saya ada share slide ke Mutiara ya. Bisa bantuin showing nggak ya? Saya slide itu biasanya dari timnya BPKA atau bagaimana? Bentar ya, Ci Erlina. Saya coba minta sama Ci Muti dulu. Oke. Siong, siong. Happy Play ya? Iya. Hai, hai. Selamat malam semua. Mungkin boleh sapa semua, terutama dari mana ya? Dari ya. Eh, Terima kasih ya. Mengapa saya sebelumnya kenapa target perusahaan sering dibuat kita, terutama yang biasanya yang baru memulai bisnis, kita masih bingung mau ngapain tahun ini dan mau arah kemana perusahaan kita atau usahanya kita. Jadi hari ini kita akan membuat, karena ini masih awal tahun, bagi saya tidak ada kata terlambat ketika kita mau memulai sesuatu. Never late gitu. Karena sesuatu ketika kita mau memulai itulah kapan saja bisa dimulai. Jadi kenapa target perusahaan sering dibuat tapi jarang yang tercapai? Di mana kita strategi mengeksekusi goal-goalnya kita dengan resources yang ada dan execution game, dan hari ini saya akan membagi execution game canvas yang akan dipakai oleh teman-teman. Saya terinspirasi dari Steve Jobs ya. Great things in the business are never done by one person. Di mana satu hal yang besar tidak bisa dilakukan satu orang. Dan semua dilakukan by team. Dan sesuatu yang besar, misalnya kita ingin makan kue yang besar, kadang goal kita gede, impian kita gede. Bagaimana kita membagi apa yang kita impikan, goal-goalnya kita dicangking jadi kecil-kecil, sehingga akhirnya kue ini akan kita makan semua dan apa yang kita impikan bisa tercapai semua. Next, next slide. Maaf ya, saya ini pakai handphone, mungkin bisa dibantu dari PPKA untuk uh, slide-nya ya. Hai, saya Arina, founder dari Happy Play Indonesia. Happy Play Indonesia sendiri adalah Grow Business Partner for Your Playground yang menyediakan segala macam kebutuhan playground dari outdoor playground, indoor playground, rubber ball, dan water play. Saya happiness together, kita gimana membuat anak-anak bertambah bahagia dengan produk yang kita persembahkan, terutama di bidang playground. Dan kita udah pasang lebih dari 4.000-an proyek dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan beberapa taman DKI juga, taman-taman yang ada di Jakarta juga banyak playground yang kita udah pasang, dan beberapa fasilitas permainan anak yang di mall juga ada yang dari Happy Play Indonesia. Next.
dibantu. Kita komponen profile kita sebentar ya. Ada suara ya, kita bergerak di indoor playground, rainbow strike, trampolin, maupun rock playground, outdoor fitness, hoverboard, dan mainan playground di rumah. Ini kita namakan software. Jadi kita one shot service yang semua bergerak di playground, udah punya SNI, dan kita udah punya tim dari departemen sales, di kita marketing, desain, sampai instalasi, production, instalasi, dan maintenance, dan tim HRDA juga, sosial media, sampai live streaming. Dan kita sekarang juga salah satu program kita adalah manajemen outlet. Bagi yang ingin buka permainan anak, yang belum punya pengalaman, kita bantu manajemen sampai semua tempat bermainnya running. Kita adalah membuat anak-anak lebih bahagia, dan kita ada webinar rutin setiap Kamis, ada konsultasi online khusus bisnis playground. Oke, terima kasih. Itu sekilas info mengenai Happy Play Indonesia. Apa yang bisa Happy Play Indonesia bantu adalah kita gratis konsultasi, desain, production, instalasi, maintenance, 100% tepat waktu, kita udah bikin timeline, dan garansi produk sampai garansi kesediaan spare part kita udah punya ISO, dari quality control, SNI, dan TKDN. Itu sekilas mengenai Happy Play. Dan hari ini kita akan sharing tentang strategi plan business execution ya. Bagi semua mungkin boleh interaksi juga ya nanti ya. Jadi teman-teman, misalnya kita semua pebisnis ya. Saya yakin semua BPKA ini pebisnis. Sebagai pebisnis pasti kita punya visi, punya misi. Mau dibawa kemana sih bisnisnya kita? Dan salah satunya adalah yang wajib ada dalam baik perusahaan apapun dari kecil. Saya mau bilang sharing sekilas mengenai Happy Play Indonesia. Saya bangun Happy Play Indonesia itu nggak langsung sekarang punya tim 100 orang lebih. Saya mulai dari diri saya sendiri, ya, sama berdua couple planner bersama suami. Awal juga cuma berdua, sampai punya admin bertiga, berempat, bersepuluh, berdua puluh, sampai sekarang kita ada lebih dari 100 lebih. Dan diawalin apa? Ketika awal bisnis, saya udah buat, mau dibawa kemana bisnisnya saya. Visi saya apa? Mau menjadi apa? Misi kita apa? Apa yang membawa misi kita? Dan value apa yang akan dibawa di bisnisnya kita. Maka setiap bisnis itu dibuat plan. 5 tahun lagi bisnis yang teman-teman yang punya akan dibawa kemana, akan jadi apa, menjadi apa, visinya ingin jadi apa. Misi itu adalah caranya kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Ya, 10 tahun ini akan jadi apa, dan apa yang menjadi nilai tambah kita, value kita yang bisa membawa kita ke sana. Ya, ketika kita udah punya visi misi, 5 tahun lagi mau kemana, misalnya kita punya, oke, dalam 5 tahun kita ingin menjadi
Perusahaan yang apa? Mungkin bisa teman-teman tulis di chat nggak? Apa yang ingin teman-teman capai? Kebanyakan bisnisnya di bidang apa? Boleh taruh di chat. Teman-teman bisnisnya kebanyakan bidang apa? Jadi apa yang mau kita bawa dalam bisnis kita? Misalnya, oke, snack. 5 tahun lagi bisnis snacknya boleh tahu mau misalnya seluruh Indonesia. Foto dan video equipment. Yang sekarang starting kita di level manapun itu 5 tahun lagi kita mau kemana? Misalnya sekarang udah yang mungkin ada bengkel, ada musik. Boleh kita ambil contoh ya, sedikit mungkin dengan, oke, 5 tahun lagi ingin coverage 5 kota. Ya, jadi kita punya visi. Kita ngambil contoh ya, ini 5 tahun lagi akan coverage 20 kota. Ya, untuk 5 tahun lagi. Yang kita bagi, 1 tahun ini mau kemana? Dan kita bikin timeline, plan kita. Ya, jadi kita boleh bikin saking goal kita untuk mencapai 5 tahun lagi mau jadi apa, dan dibagi 1 tahun ini jadi apa, tahun kedua kita jadi apa, tahun ketiga jadi apa, dan 5 tahun kita jadi apa. Baru kita breakdown dalam 1 tahun ini. 1 tahun yang kita namanya balance scorecard kalau di perusahaan ya. Jadi balance scorecard itu dibagi program kita 1 tahun ini, kita ingin goal kita punya omset misalnya. Ya teman-teman, ingin omset 1 tahun ini akan capai 100 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Oke, 1 tahun ini kita ingin capai 50 miliar misalnya contoh. Jadi program-program apa yang akan kita buat dalam 1 tahun ini untuk mencapai 50 miliar ini, ya, yang kita katakan bottom up-nya, yang dikatakan inisiatif program, yang kita akan bagi per OKR, per bulannya apa yang kita akan buat, yang kita bagi dalam eksekusi game. Nah, inilah yang nanti eksekusi game ini yang akan men-challenge tim-tim kita untuk mencapai goal-goal kita yang kita akan bagi, misalnya per 3 bulan, ya, per 3 bulan, yang akan diturunkan lagi ke monthly, weekly, dan daily activity. Mungkin next slide. Dibantu ya timnya BBKA ya. Ya, saya akan sharing sedikit ya. Walaupun bisnis kita di level manapun, saya akan bilang setiap bisnis itu punya 7 function bisnis. Ya, kita sebagai owner itu direktur atau CEO yang diwakili oleh GM atau Vice President, dan 7 function itu adalah ini yang di atas itu kita bagian strategi. Ada 7 function adalah tim di mana fungsi penting di dalam sebuah perusahaan supaya bisa running dengan baik. Kita perlu ada marketing, sales, production, yang development bisnisnya kita, finance, dan HRD. Itu 7 function penting di mana kita punya bisnis supaya bisa grow terus. Kalau kita mulainya mungkin ada beberapa level bisnis teman kita, ada yang udah punya semua, pasti itu good, berarti udah bisa grow. Tapi bagaimana kalau kita mulainya masih kecil atau apa? Saya mau bilang dulu waktu saya kecil ya, sharing aja. Boleh kita fungsinya dari marketing sama sales 1 orang dulu boleh. Atau bagian HRD sama R&D atau bagian production itu bisa didampingin dulu. Atau kita sebagai owner yang mengisi peran-peran itu. Ketika kita udah mulai running, memang kita udah punya budget, kita sistemasi, kita mulai hire mungkin dari ADM, kita pelan-pelan naikin mereka jadi supervisor, itu semua bertahap. Tapi ini adalah fungsi penting, 7 function yang harus dipunyain untuk teman-teman punya bisnis bisa grow. Adalah marketing untuk datangkan traffic, sales untuk yang jualan. Kalau bisnis tanpa jualan, itu nggak akan bisa. Production adalah produknya kita. Mungkin kalau misalnya awalnya kita fokus bisnisnya kita di marketing SaaS,
production bisa di sub dulu atau kita beli produknya orang. Tapi kalau saya bilang ujung tombak semua bisnis adalah di sales dan manager, sales dan marketing. Kalau nggak ada jualan, gimana? Itulah hidupnya loh, fungsinya. Itu ujung tombaknya. Yang development adalah kita terus nambah apa menjadi nilai tambah kita, apa nilai tambah kita yang membuat bisnis kita grow. Dan ketika kita udah grow, kita punya people, kita udah punya karyawan, kita perlu ada function sebagai HRD untuk mendevelop tim-timnya kita. Dan jangan lupa, hal yang penting itu adalah finance. Ya, dan accounting dari awal bisnis udah harus, bahkan udah melupakan kewajiban. Boleh nggak fungsinya mungkin awal bisnis kita yang kerjain, pelan-pelan kita hire admin, sampai kita bisa hire accounting dan mungkin manajer accounting. Oke, next slide. Ketika kita udah punya semua fungsi atau belum punya, kita udah mulai bikin namanya balance scorecard. Balance scorecard adalah gimana kita tahun ini, untuk balance scorecard adalah goal tahunan ya, dimana 1 tahun ini kita ingin capai revenue. Artinya omset kita mau berapa, sales kita mau berapa, biayanya berapa, HPP-nya berapa, dan kita mau punya cash di berapa, aset. Ini adalah contoh ya, garis besar. Teman-teman bisa adjust. Dan untuk mencapai omset segitu, kita perlu punya customer berapa orang. Artinya kita punya lead. Misalnya sekarang kita melayani 100 orang, kalau misalnya omsetnya 10 juta, berarti kalau ingin mendapat omset 100 juta, berarti kita harus 10 kali lipat, melayani 1.000 orang. Atau kita punya button ini SaaS per ordernya 100 juta per customer. Untuk dapatkan 1M berarti 10 customer. Berarti berapa customer yang harus kita layani atau berapa lead. Jadi itu yang harus kita ini ya, maksudnya yang nanya berapa, closing rate-nya berapa, yang menjadi customer kita berapa, itulah yang akan jadi data. Dan sekarang juga kita di posisi yang berapa dan seberapa besar market share-nya kita. Misalnya untuk di kayak skincare ya, itu market share-nya cukup besar, sampai bisa ratusan triliun, dan sekarang udah dapat berapa persen gitu loh dari market share, dan kita mau capai berapa ya. Dan dari internal kita mungkin kita susun apa di dalam program-program bisnis, gimana kita mendelivery sampai ke customer, itu bagaimana proses dari bisnis kita. Learn and grow adalah apa yang kita perlu improve di dalam bisnis kita sehingga kita bisa mencapai goal-goalnya kita. Mungkin dari karyawannya, kompetensi perlu ditingkatkan, dari ini culture-nya, kompetensi itu yang perlu kita susun dalam 1 tahun ini, apa yang kita perlu tingkatkan, kita tambahkan untuk mencapai goal yang akan kita capai. Next. Ya, jadi ini contoh-contohnya, misalnya net margin. 1 tahun sekarang net margin kita berapa? Misalnya 15%, di mana kita bisa, kadang ini, untuk omset yang sama, kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Atau omset yang lebih dengan keuntungan yang lebih besar. Gimana? Dengan atur net margin. Misalnya yang dari 15% kita kasih challenge supaya bisa naik jadi 20%. Dari cash flow mungkin sekarang kita punya uang di 1M meningkat jadi 2M, dan berapa ROI-nya kita kepuas. Dan dari customer berapa lead yang kita mau capai. Misalnya sekarang untuk dapatkan omset 1 miliar kita butuh 1.000 lead ya. Kalau misalnya kita mau capai 2M berarti kita butuh 2.000 lead untuk kita capai. Atau kita bisa ulik gimana kita naikin closing rate-nya dengan lead yang sama, kita mau capai 2M, kita bisa ulik ketika kita punya data ini semua. Peningkatan customer, bisnis proses, kecepatan kita produksi, kualitas, efisiensi biaya operasional, dan gimana kita komunikasi antar tim supaya tidak ada miscommunication, sehingga semua terdeliver dengan baik. Dan untuk dari
HAD, bagaimana kita mensupport timnya kita, di mana mereka butuh apa yang mereka butuhkan untuk supaya mereka performance-nya bisa capai excellent dalam 1 tahun ini. Misalnya, setiap departemen melakukan 3 usulan inovasi Kaizen di divisi masing-masing. Perubahan apa yang mereka bisa improve, misalnya yang biasanya ada kesalahan dalam pengiriman. Oke, kita kasih challenge gimana supaya mereka tidak ada kesalahan dalam pengiriman yang biasanya ada 5 kesalahan, kita turunin jadi 3, 3 turun jadi 2, bahkan nggak ada kesalahan lagi yang kita bisa improve. Namanya Kaizen di dalam perusahaan kita ya. Kaizen itu adalah improvement di dalam perusahaan. Oke, next. Bantu ya. Jadi ini ada sheet kosong nanti yang bisa teman isi-isi. Impian, goal apa? Karena ada 4 bisnis yang penting ya. Dari customer, financial. Biasanya kalau saya sendiri isi financial dulu. Ya, omset mau capai berapa. Jadi saya butuh customer berapa. Dan apa yang saya perbaiki di bisnis proses. Dan satu lagi, apa yang dibutuhkan tim saya untuk mencapai ini semua. Ya, next. Yang kita akan susun jadi strategic plan. Misalnya ini kan saya nanti akan kasih contoh yang bagian marketing ya. Strategic plan itu adalah OKR, namanya Objective Key Result, bagian hasil yang kita inginkan, ya, atau bisa namanya pakainya KPI, ya. Biasanya kita di perusahaan kita ada KPI dan OKR tergantung divisi masing-masing. Next. Ini kita kasih contoh yang inisiatif program jadi kita dari brand scorecard kita turun ke KPI atau OKR yang akan kita turunkan ke eksekusi game di divisi masing-masing inisiatif program. Jadi dari divisi masing-masing, misalnya contoh next ya, dari divisi masing-masing untuk tim marketing misalnya tadi kan contohnya tim marketing ya. Mereka mau buat apa strategi plan mereka? Campaign, event seasonal, ya, secara OKR, secara garis besarnya maintain eksekusi grup, atau konten strategiknya gimana, CRM-nya gimana, branding activation-nya gimana. Itu inisiatif program yang akan diturunkan ke gimana eksekusi dari program ini ke dalam eksekusi game. Next. Jadi misalnya kita udah susun ya per quarter, Januari sampai Maret, goal kita dari marketing apa aja, April sampai Juni, misalnya campaign Juni, sampai April sampai Juni, kita mau riset apa, mau optimasikan apa. Ini saya kasih sampel aja, dan teman-teman bisa adjust ke bisnis masing-masing ya. Ini saya kasih contoh yang marketing supaya mungkin teman-teman bisa improve di marketing dan sales ya. Karena itu ujung tombak, kita mau bilang kita mau jual apapun, yang penting laku dan laris. Yang membuat bisnis itu tetap grow. Tapi walaupun kita grow, kita juga harus improve di bisnis proses, dan semua melapikan apa, dan goal-goal ini adalah kita bagi per quarter. Ya, jadi gimana kita bagi goal kita dari Januari sampai Maret. Oke, goal kita apa? Biasanya kita buat dalam 1 tahun itu bagi per kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sampai kuartal 4. Jadi dibikin plan 90 hari kerja itu 90 hari ya. Kita ngomong 90 hari itu mau ngapain aja. Yang kita akan review. Ketika goal itu, karena saya bilang segala kue yang besar, kalau kita punya goal tahunan, kalau kita nggak breakdown, pasti sampai akhir tahun itu tidak akan terkejar. Kalau kita nggak breakdown per 3 bulan, ya. Sekarang kita udah Januari ya, dan kita udah mulai running, starting, kita punya campaign yang Januari sampai Maret, karena misalnya ya teman-teman punya bisnis di fashion. Bulan puasa pasti udah rame dong. Ya, udah rame. Tapi kalau kita nggak ada planning dari awal, dari Januari, gimana kita bisa dapat momen kita punya Maret, biasanya mereka peak, termasuk bisnisnya saya, contohnya bisnis saya,
itu setiap bulan itu ada seasonal. Misalnya kalau Lebaran itu udah pasti peak orang yang ingin buka bisnis playground. Jadi kita udah planning bahkan dari Desember kita udah planning untuk campaign Januari, Februari yang kita untuk nanti akan nyambut Maret, termasuk forecasting stok kita, kesediaan, manpower. Gimana kalau misalnya omset ada, kita misalnya omset ada, tapi kita nggak siap untuk ngambil orderan, momen itu juga hilang. Misalnya baju, ya, ya biasanya omset dia 10 juta atau 1 miliar lah kita ngomong ya, 1 miliar. Dia mau capai 2 miliar, tapi stok dia nggak tersedia sebanyak itu karena dia nggak mempersiapkan diri. Orderan ada, tapi barang tidak ada. Percuma dong kita buat goal naik 2 kali lipat, tapi kita nggak sanggup menyuplainya. Itu yang sering orang miss. Ketika buat planning, kita harus siap. Kesempatan itu ada, peluang itu ada ketika kita siap. Jadi udah dibuat plan untuk menyambut Lebaran, di mana omset naik 2 kali lipat, berarti kita harus menyiapkan dan mempersiapkan. Oke, untuk capai itu gimana? Dari marketingnya, udah mencapai berapa customer yang harus kita dapat untuk dapat omset segitu. Udah berapa customer, berapa stok kesediaan yang kita siap untuk melayani customer. Yang kita akan bagi per 3 bulan ya, Januari per Maret. Karena kita sendiri ada seasonal. Maret, Januari, Maret. Misalnya Maret, itu udah Lebaran. Kita akan bikin campaign tentang Lebaran. Dari April, Juni, biasanya kita kalau contohnya Happy Play ya, udah target marketnya sekolah. Jadi kita udah mulai campaign tentang sekolah, ya sekolah, gimana ini sekolah, dan bahkan juri September biasa kita ada seasonal orang yang udah mulai mungkin di pengadaan di apa gitu, mulai outdoor. Biasanya Oktober Desember kita biasanya lah. Jadi kita harus melihat pola di bisnis masing-masing. Bulan ini biasanya lakunya bagaimana, polanya bagaimana, April supaya kita bisa mempersiapkan 1 tahun itu kita bisa dapat omset dari seasonal itu. Setiap seasonal pasti ada polanya gitu. Dan kita mempersiapkan biasanya apa yang kita riset ya. Ini saya kasih contoh, bisa unit sales position kita apa, campaign promo kita apa yang kita siapkan untuk tahun 2026. Biasa kita udah susun per kuartal ya, Januari, Februari, Maret, April, bahkan sampai akhir tahun kita udah ada program kita sepanjang tahun, dan tim kita tinggal laksanakan dan kita review. Bisa Januari kita review, oke hasilnya gimana, berapa. Ketika kurang, berarti kita harus ngejot di Februari. Atau kita review lagi Maret, sesuai nggak? Kalau belum, kita bisa feedback, kenapa nggak sesuai? Kenapa belum capai? Itu yang harus kita review terus dalam bisnis ya. Karena bagi saya, bisnis itu, gimana pun kita jadi manusia, 1% kita harus menjadi lebih baik dari hari ini. 1% lebih baik, kita adalah menjadi lebih baik 30% sepanjang tahun. Dan ada namanya compound. Dan apa yang kita ingin capai nggak bisa ekspres. Mungkin ada orang, ratusan persen, ribuan persen. 1% kita menjadi lebih baik dikali. Itu bertahun-tahun juga ratusan persen. Tapi yang penting konsisten. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita Happy Place setiap tahun masih tetap grow. Bahkan kita grow terus. Yang memang kita nggak grow eksponensial seperti orang ya. Tapi kita grow secara organik dan bertahap. Sehingga operasional kita juga nggak kaget, ya, tim kita juga siap, dan kita menjalankan bisnis dengan enak gitu loh, smooth dan flow. Ini ya, menciptakan, ini contoh-contoh, mungkin kita next lagi. Nah, ini yang kita turunkan menjadi execution game kanvas untuk timnya kita. Siapa yang bertanggung jawab BIC terhadap eksekusi ini, apa yang mereka kerjakan, dan kapan itu semua siap. Ini bisa ditangking dalam execution game. Oke, ukuran mereka, bahwa mereka keberhasilan mereka apa. Jadi kita kasih 5 ukuran. Ya, ketika mereka udah menyelesaikan satu bagian, biasanya mereka akan mencoret sampai lingkaran ini penuh.
Kalau link kalian ini udah penuh semua, mungkin ada contoh kayaknya. Jadi ketika udah bikin ukuran, apa pencapaian mereka, apa yang mereka butuhkan dari misalnya teman siapa yang dia butuhkan orang untuk bantu nggak? Misalnya kalau untuk melaksanakan ini, mereka punya budget berapa? Ya, yang perlu alat bantu apa? Mesin itu ada alat bantu, bisa mesin, alat bantu, dan metode apa, dan mereka butuh apa untuk mencapai ini semua. Yang kita bagi per tiap orang. Jadi execution canvas itu untuk setiap tim ya, setiap orang. Yang dimana manajernya punya, misalnya SVP, dia punya game canvas untuk manajerial, dan execution game diturunkan lagi kepada tim-tim operatornya, dan mereka semua menjalankan eksekusi game ini. Next, ini kayaknya ada contoh. Next slide. Ci Erlina, sorry, kayaknya ini slide yang terakhir deh. Oke, berarti sama soalnya kemarin tim saya yang susah. Oh, oke. Oke, jadi nggak apa, ini eksekusi yang gampang yang bisa teman-teman isi ke teman-teman yang bisa dilaksanakan di perusahaan masing-masing. Mungkin kita buka question ya, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi ini. Siapa yang ingin nanya, boleh mungkin ajuin ini ya, tangan ya, supaya satu-satu ya. Eh, Oke, Ci Erlina. Buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Ci Erlina, boleh raise hand dong. Nanti saya bantu pilihkan satu-satu biar bisa langsung nanya Oke. ke Ci Erlinanya. Jadi lebih ke saya maunya interaksi. Mungkin kalau materi terlalu banyak, kalau nggak ada interaksi juga bingung ya. Gimana eksekusinya. Jadi kita ini yang saya laksanakan di Happy Play bertahun-tahun, udah 3-4 tahun kita pakai tools ini. Dan hari ini saya share ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, supaya eksekusi game ini bisa terlaksana dengan baik di teman-teman. Sehingga goal 2026 ini bisa tercapai 100%. Oke, yang ingin tanya boleh raise hand. Ada nggak? Ya, Eh, Din, untuk file, akan kita bagi ya, akan kita bagi. eh, ya makasih Ci. mm-mm. Ci Erlina, terima kasih sudah menjelaskan. Eh, Oke. saya paham ini ya apa, gimana tuh dunia yang tadi dibagi 4 ya, 4 kuartal tadi ya. Mm-mm. Ci, mau tanya bagaimana caranya kita biar bisa selalu konsisten ya? Apakah kita harus buat papan skor seperti itu begitu ya? Atau gimana metode yang Cici lakukan biar kita bisa konsisten to do untuk yang sudah kita rencanakan gitu ya. Makasih. Biasanya kan kita ada, kita udah buat tahunan ya. Tahunan pasti udah bikin kuartal, petik. Makanya aku bilang, kalau kita punya goal yang tinggi, kalau kita mau capai ini, tapi kita enggak rutinitas, enggak semua itu bisa tercapai dari hal-hal kecil dong. Namanya compounding ya. Jadi kalau kita punya goal yang gede, ketika kita lihat, oh gede banget, tapi bagaimana capainya? Berarti kita bagi per 3 bulan, per bulan, bahkan per bulan, ya, per bulan, per minggu, dan bagi sampai ke daily activity untuk tim. Tapi kalau kita yang bagian strategi, saya lebih biasanya mikirin strategi bisnis ya. Kalau yang harian biasanya udah mulai tim, tapi awal-awal juga kita yang kerjain semua, ya. Di mana kita bagi per ketika udah kerjain kita review. Kalau saya lebih gimana udah seminggu ini, kalau di internal kita ada regular meeting setiap Senin mereview yang selama seminggu ini udah kerjain apa, ya, kerjain apa dan bagaimana hasilnya gitu. Dan kita coaching tim kita, misalnya bagian marketing, kita meeting udah capai berapa.
seminggu ini. Ketika ada kendala, ada apa, mereka boleh tanya dan kita feedback dan kita perbaiki. Jadi jangan terlanjur banyak baru kita, istilahnya kalau udah masih kebakaran kecil kan masih kita matiin lebih gampang ya. Jangan sampai kita udah satu rumah kebakar, mau nolong kan susah ya. Itu yang sering terjadi saya lihat di teman-teman. Jadi kita mereview itu saya akan bilang bisnis ini tidak akan langsung sempurna. Bisnis apapun. Pasti kita ada melakukan kesalahan, atau mungkin ada yang miss, atau apa. Tapi bagaimana kita memperbaiki terus-menerus. Bahkan bisnis kita waktu kita level 10 orang, 20 orang, 100 orang, itu masalahnya pasti beda-beda di operasional. Jadi kita mereview, oke ini ada kesalahan apa, gimana next perbaiki kekurangan itu. Oke, di review. Nanti minggu depannya review lagi, namanya review lagi. Oke, yang udah kemarin kerjain gimana hasilnya? Ya, hasilnya gimana? Udah perbaiki belum? Oke, next-nya mau kerjain apa? Itulah fungsi kita sebagai owner, itu perlu menjadi coach bagi timnya kita. Salah satu tools yang saya suka adalah kita bertanya sama tim kita. Jangan selalu memberi perintah, biarkan mereka jawab dan mereka yang kerjain. Jadi kita salah satu tools ya powerful itu adalah bertanya. Apa yang udah mereka kerjakan, apa yang udah mereka improve. Ketika mereka salah, oke, udah tahu, biarkan mereka yang menjawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Dan direview lagi per bulan, oke, 1 bulan itu udah capai apa? Pencapaian kita. Oke, kita kurang berapa lagi? Misalnya belum capai nih, omsetnya kita belum capai. Berarti next month, apa yang harus diperbaiki yang masih sesuai plan-nya kita? Per bulan, ya, yang 3 bulan itu minimal 3 bulan kita udah capai. Jangan sampai setiap omset itu akhir bulan baru dikejar, capai nggak? Dan kalau kita udah punya, misalnya SVP memantau yang harian, ya. Manajer memantau kerjaan SVP. Biasanya kalau saya lebih ke manajer saya yang udah report ke saya. Tim kita udah ini, tapi kalau belum ya kita yang mereview, kita berperan sebagai SVP, kita berperan sebagai manajer, kita berperan menggantikan tadi aku bilang 7 function itu, kita mau prioritaskan yang mana, kalau yang belum kita sanggup bisa production, kita bisa sub. Kalau saya dulu juga ini maksudnya sesuai 7 function penting dalam bisnis itu, ketika itu semua gerak, otomatis semua itu akan grow. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditanyakan Pak Wan lagi. Iya, terima kasih banyak, Ci. Jadi kita mereview per minggu, per 3 minggu, supaya akhir bulan kita udah capai. Banyak orang akhir bulan baru kejar gitu loh. Baik, Ci. Jadi bukan karena ini ya, the power of kepepet ya. Jadi kita harus konsisten terus ya. Kalau saya bilang bisnis itu kita udah tim kita ya. Kalau saya sekarang lebih udah tim, saya lebih review mingguannya mereka sama bulanan. Bahkan kalau yang kayak mungkin sekelas Ko Andrew mungkin udah review per quarter, karena dia udah ada direktur dan lain-lain gitu loh. Baik, baik. Semua Tapi yang kalau belum ya mau nggak mau kita harus ini. Dan memang kita harus kayak sales, kita ada namanya sales everyday. Setiap hari mereka perlu capai target berapa? Sales everyday. Sales berapa yang ingin mereka capai setiap hari untuk capai omset seberapa sebulan kan? Per minggu, per bulan. Ketika month to rise-nya, month to month-nya belum capai, apa yang mereka harus lakukan? Itu yang harus dikejar dari SPV kan? Di monitoring sama SPV-nya. Setiap orang punya target kan? Mungkin kita bisa bikin game kecil-kecilan, kalau kamu capai bisa dapat bonus seberapa. Kalau untuk SaaS ya, kalau kamu capai ada reward apa yang bisa kita bagi supaya awal-awal supaya mereka capai. Oke, celebration hari ini kok kamu capai ini, recall misalnya hari ini kamu bisa recall 500 juta nih,
saya kasih bonus tambahan 1 juta atau 5 juta. Ketika mereka bisa capai rekor mereka, biasanya mereka lebih pede. Lebih lebih pede ketika mereka bisa capai batas mereka loh. Celebration gitu loh. Next berarti ini udah jadi bottom kita, bottom up, bottom down-nya kita. Sekecil apapun, mereka bisa kita challenge, misalnya hari ini 1 hari bisa capai 1 M lagi, kamu hari ini bisa capai 1 M, saya akan kasih bonus berapa. Ketika ada 1 orang yang capai, biasanya itu akan jadi motivasi teman-teman untuk capai. Misalnya di sales ya. Gitu. Yang kita cangking, jangan langsung, mungkin omset setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin kita bisa challenge dari yang 10 juta ke 20 dulu. Yang 20 ke 30. Bisa capai ke 50, kita challenge lagi ke 100. Bisa sampai 100, kita challenge lagi jadi 200. 200 kita challenge lagi jadi 300. Pelan-pelan dan otomatis nggak terasa setahun kita udah grow. Gitu. Jadi kita challenge-nya bertahap. Ya nggak terasa kita challenge kenaikan 20-30% aja. Udah berapa? Ketika mereka bisa capai, kita celebration sedikit, kasih hadiah sedikit, yang dimana challenge misalnya untuk manajernya, oke, hari kayak kemarin di Happy Play, saya challenge manajer saya, kalau kamu capai target tahun ini, saya bawa kamu jalan-jalan misalnya. Misalnya ke China atau kemana, atau kita boleh lokal dulu gitu loh. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ya, Cik. Boleh Cik, raise hand? terima kasih banyak, Cik. Jadi maksudnya supaya kita membagi goal-goalnya kita menjadi lebih kecil dan kita challenge tim kita dalam eksekusi game. Oke, kamu ingin capai ini, apa yang kamu butuhkan? Tadi ada 5M ya. Man, money, mesin, ya, sama material. Itu 5M yang biasa dibutuhkan oleh teman-teman. Oke, apa? Tapi nggak semua harus dipenuhi. Mungkin ada yang cuma 3 atau 2 dari 5M itu. Misalnya kalau misalnya marketing, dia perlu ngejawab marketing, dia butuh dana budget berapa gitu loh. Oke. Halo, selamat malam, Ci. Terima Iya, kasih atas presentasinya. Ini PPT-nya sama penjabarannya bagus banget. Sebenarnya saya juga tuh masih bingung buat aplikasiin execution game Canvas ini karena kan harus brainstorming dulu kali ya sama tim, Ci. Gitu. iya, Cuman, iya. cuman saya tuh ada ini Ci lihat di apa di PPT yang terakhir itu ada growth wheel, ada sistem Iya, automation, customer focus dan lain sebagainya. Lalu ada progress wheel. Nah, iya mungkin itu Ci, progress boleh. wheel. Kenapa Ci? Progress wheel adalah progress mereka, kan ada 4 ya. Udah capai Oh, misalnya 25% mereka asyik. Jadi untuk awal biasanya, dulu awal-awal saya ini pakai manual dulu supaya mereka terbiasa. Tapi sekarang kita punya goal execution game udah taruh di kayak di sistem lah. oke. Kita di sistem. Jadi mereka udah bisa report secara digital. Dulu awal-awal kita manual pakai itu. Jadi mereka asyik Jadi 25%. manual bikin bikin kanvasnya aja langsung di situ Ci ya? Ditulis dulu sampai mereka terbiasa. Oke. Nah, tapi Ci, saya tuh masih kurang paham Ci apa hubungannya antara growth wheel ini dengan apa? Dengan progress wheel ini terhadap aplikasinya di execution game Canvas ini Ci gitu. Kok grow wheel itu adalah grow-nya bisnisnya kita di bagian mana? Misalnya marketing, kita grow-nya di bagian marketing yang kita mau fokusin game Canvas itu. Soalnya grow wheel itu biasanya ada 8. Yang Marketing, ya yang ini ya Ci kan? ya? Jadi grow wheel itu di samping memang. Jadi tapi ini saya fokuskan ke eksekusi di teman masing-masing, siapa yang bertanggung jawab PIC-nya, apa yang mereka ingin capai di tim masing-masing. Lebih ke personal tim nanti akan isi ya.
Hmm. Nanti tuh Ci, Dan ini tuh aplikasinya tuh per divisi kah atau langsung the whole company, Ci? kalau ini yang saya bagi itu nanti per orang dulu yang eksekusi gamenya. Oh, oke. Tapi Growwheel balance scorecard itu adalah per finance and accounting ya, eh, finance lah, keuangan yang ingin kita capai, eh, customer ya. Dari 4 ini baru diturunkan ke Growwheel-nya kita sebenarnya. Oke. Oke, Dari ada dua. balance scorecard turunnya ke Growwheel yang ada 8 divisi yang supaya ketika ini semua ada, semua bisnis udah bisa running seperti roda gitu loh. Karena semua saling support kan. Dari sales marketing akan mensupport di operasional, mensupport Hmm. supaya produksi. Kalau nggak ada sales marketing, nggak ada sales, gimana kita produksi? Ya. Oke, ketika produksi pasti berhubungan ke bisnis prosesnya kita sampai delivery ke customer. Ketika banyak komplain atau banyak masalah, pasti otomatis sales kita juga berkurang Menurun. dong. Nah, jadi itu namanya growth wheel. Jadi ketika kita di bisnis kita ada kendala, kenapa ada kendala? Mungkin tim kita belum cukup punya kompetensi. Oh. Oh, jadi kayak berkesinambungan gitu, Ci ya? Semua iya, Oke. tidak punya kompetensi. Berarti growth wheel-nya apa? Learning and grow. Tim kita udah punya Hmm. kompetensi itu enggak? Sehingga melakukan kesalahan ini terus kan? Oke, oke. Ah, ini Udah baru di ngerti, Ci. training enggak? Di training enggak gitu loh. Jadi ada growth wheel di namanya learning and grow. Oke. Learning and grow-nya tim kita. Siap, siap. Uh, uh, Berarti ini ketika human pengembangan growth wheel-nya ada nggak? Ketika tim kita melakukan kesalahan berarti eh, mereka udah di develop nggak supaya mereka bisa menyajikan eh, customer service excellent misalnya. Jawab hmm, chat masih banyak yang salah atau apa gitu sehingga membuat, nah itu yang harus direview di bisnis kita secara terus menerus dan perbaikan terus menerus. Dan saya mau bilang sampai sekarang juga bisnis kita belum perfect, tapi kita ya. terus melakukan perbaikan ya. Eh, di mana perbaikan terus menerus, misalnya ada keluhan apapun customer, kita tetap melakukan perbaikan yang dimana mungkin dulu kita delivery barang bisa sampai 2 bulan, gimana kita melakukan challenge tim kita untuk produksi, misalnya yang dulunya produksi 10 unit per bulan, kita challenge bisa 15 dengan tim yang sama, kita challenge jadi 20 dengan tim yang sama gitu loh. Hmm. Jadi Oh, dari saya sekarang kecil-kecil. iya, jadi kita gimana men-challenge tim-timnya kita juga. Itulah yang kita challenge, itu kita turunkan jadi eksekusi game. Siap. Boleh, boleh, Ci. Terima kasih, Ci ya. Mm-mm. Mari, Ci. Mungkin ada lagi yang mau raise hand. Dan ketika eksekusi game mungkin eh, seperti yang kita ngomong ya, kadang apa yang kita mau kenyataannya kadang belum sesuai. Nah, itulah yang akan kita review. Miss-nya di mana? Bolongnya di mana? Yang kita perbaiki terus menerus gitu loh. Oke, ini kita kasih lagi challenge. Dan setiap kalau kita punya eksekusi game itu per 3 bulan biasanya, makanya mereka punya eh, ini ya per 3 bulan udah capai sampai ini, tapi kita tetap review, monitoring bulan ini udah sampai mana, apa kendala kamu, yang biasanya orang namanya Scrum ya, kendala hambatannya. Jadi ada lampu merah, hijau, kuning. Merah stucknya karena apa gitu loh. Jadi diperbaiki. Diperbaiki, gimana perbaiki. Kenapa? Kadang kita udah kasih tugas, ini kenapa dia nggak kerjain? Karena kemampuannya kah? Atau kita nggak kasih instruksi yang jelas? Kalau dia kurang kemampuan, kita review juga seperti karyawan ya. Kok memang dia nggak mampu, orang ini masih bisa di-improve nggak? Diajarin nggak? Kalau memang nggak bisa, terpaksa kita cari talent baru kan, daripada berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Kita kasih SP atau kita kasih peringatan atau bahkan ganti orang gitu loh. Karena seperti saya sering bilang sama tim kita juga,
Kita ini dalam satu kapal. Saya sebagai komando. Kita mau berlabuh, kita mau maju untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau ada yang masih bolong atau yang menghambat, mau nggak mau kita ganti orang, kru kita supaya kita berjalan lebih lancar. Bahkan kita umpamakan seperti Shinkansen. Ada yang tahu nggak apa bedanya Shinkansen sama kereta api? Ada yang mau jawab? Halo Ci, Ya, Ci Erlina. malam Ci, mohon maaf mau tanya, mungkin sedikit keluar konteks ya dari penyampaiannya tadi. mm-mm. Jadi saya tuh baru mulai suatu bisnis ikut ke teman di bidang software development yang dimana kita itu menyediakan jasa untuk mencari klien gitu. Ya. Nah mau tanya untuk misalkan kita kan saya pribadi baru mulai kayak di bidang ini. Untuk mencari klien dan memperbagus personal brandingnya itu sebaiknya kayak gimana ya? Kalau personal branding ahlinya kayaknya Samuel Chris ya. Saya pebisnis owner. Kalau personal branding itu berarti kita salah satunya kita belajar untuk improve ya. Kita bisa belajar pada orang yang ahli di personal branding. Salah satunya saya juga belajar sama Samuel Chris juga ya. Atau kita bisa pakai agensi kalau punya budget Siap. untuk perbagus personal branding. Tapi saya mau bilang untuk SaaS itu bukan di personal branding. Karena saya jadi untuk mendapat customer salah satunya caranya di personal branding, tapi itu bukan ini salah satu cara. Marketing itu banyak, luas banget. Namanya funneling ya. Funneling boleh tahu biasanya Ahmad punya customer itu dari mana? Boleh tahu nggak? Dapat bisnisnya. Dapat bisnisnya itu kayak kalau contohnya itu kayak customer service gitu, cuman otomatis gitu Ci. Kayak bikin Enggak. web gitu dong. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita ada di mana. Misalnya audiens kita ada di orang, kalau misalnya cari jasanya Ahmad, itu carinya di mana? Di Google kah? Di sosmed kah? Atau di mana? Oh, jadi mungkin kita harus tahu target pasarnya dulu gitu. Iya, dan audiensnya di mana? Namanya kita harus profiling customer-nya kita dulu. Oke. Customer-nya kita itu ada di mana? Di platform mana? Nah, baru kita fokus. Kalau misalnya kalau saya sendiri, saya bertahun-tahun tuh main di SEO. Orang banyak cari jasa saya itu banyak di Google. Buat searching, jual Playground, dapatnya websitenya kita. Jual Playground Indonesia gitu. Mungkin jasanya orang ketika cari jasa ini carinya di mana? Atau dia nanya ke sosmed. Di sosmed sekarang juga sosmed. Tapi sampai sekarang kalau di bisnis kita ya, Google itu masih memberi kontribusi 80%. Dan 20% dari sosmed. Jadi sosmed itu hanya bagian dari namanya customer journey. Customer kita dapat dari Google, pasti dia akan searching dong. Searching dan melihat profil kita di sosmed, di TikTok, di mana. Yang ikut membangun trust. Sehingga dia mau beli. Bahkan kita kalau ia udah dapat, misalnya customer journey-nya kita ya, dia udah dapat kita, akan kita dapat pixelnya, kita iklanin terus, dapat testimoni, dapat ini, dan bahkan kita ajak join webinarnya kita, supaya bangun trust sampai dia ingin beli jasanya kita. Nah, jadi dari Ahmad sendiri harus gali customer-nya itu kebanyakan di mana. Dan profiling orang yang beli itu berarti biasanya perusahaan atau boleh tahu Ahmad? Perusahaan atau apa? Biasanya itu di perusahaan-perusahaan yang baru launching gitu, Ci. Yang baru jadi gitu loh. Tapi ada juga perusahaan yang emang bisa disebutnya di kalangan menengah ke atas yang ada pakai juga dari kita. Berarti kan software ya, software Ya, bidang apa kalau boleh tahu? Kayak
gimana ya softwarenya tuh ketika kayak bikin web gitu, Ci. Jadi ketika orang-orang mirip yang kayak Cici barusan omongin, begitu orang cari misalkan searching playground, jual playground, yang muncul pertama itu kan punya Cici. Nah, yang bikinnya itu perusahaan kita gitu loh. Oh, berarti perusahaan jasa pembuatan website. Ya, betul. Mm-mm. Ya, boleh. Berarti yang pakai kan pengusaha dong. Di mana tempatnya pengusaha kalau nyari barang website itu di mana? Boleh Nah, kali itu dari situ dulu. Nah, dan kita sebenarnya partnering itu kan luas, mau offline maupun online. ya, betul. Ataupun luas banget, dan channel-channel itu banyak banget. Jadi salah satunya personal branding itu cuma satu. Jadi jangan batasin bahwa kalau personal branding kita nggak ada, kita nggak jualan, ya nggak juga Ya, gitu loh. Dan bertahun-tahun saya nggak pernah personal branding juga kan, dan kita udah 20 tahun di sini. siap. Terima kasih buat ilmunya, Ci. Mungkin ada yang ingin tanya jawab lagi. Malam Ci, untuk hiring tim baru, apa yang kita perhatikan secara kompetensi? Biasanya kita kalau hiring tim ya, kita akan tetap biasanya juga wawancara value-nya mereka. Value mereka bisa pakai grup interview, kita kasih beberapa pertanyaan, value-value mereka, lihat orangnya inisiatif atau enggak. Dan boleh mungkin kita bikin table value, sesuai nggak value-value dengan perusahaan. Ya, selain value adalah kompetensi. Orang ini mampu nggak? Karena kalau dia nggak punya kompetensi, dia nggak bisa melaksanakan tugasnya, juga percuma kita hiring. Ya, udah tuh biasanya kita hiring, ya kita ada tes-tes lah. Beberapa tes seperti ya standar ya, dari IQ test, DISC, sampai biasanya kita ada tools kita sendiri, internal, biasanya hypotest. Ya, hypotest untuk melihat potensial dia apa. Itu ada platform khusus yang bisa mengetes itu. Biasanya level yang udah manajer ke atas atau SVP kita pakai itu. Itu yang bisa saya sharing ya. Oke, Ci Mungkin Erlina. Selanjutnya ada Mas Irsyad yang mau nanya ya, Ci. mungkin lebih ke tanya jawab ya. Jadi kalau saya bilang tadi saya ingin sharing apa bedanya Shinkansen sama kereta api ya. Kalau kereta api berarti yang jalan cuma gerbong, ya, gerbong yang akan menarik gerbong-gerbong yang cuma kepala yang jalan, tapi akan menarik gerbong-gerbong di belakangnya sehingga kita kerjanya berat. Gimana kita bisa mengaktifkan Shinkansen itu ada setiap gerbong mereka punya mesin. Disinilah fungsinya kita menggerakkan mesin-mesin kita, setiap bagian bisa bergerak sendiri sehingga berlari lebih cepat. Seperti Shinkansen, setiap gerbong punya mesin masing-masing. Itu yang ingin saya sharing sebagai penutup, supaya ini udah jam berapa ya? Udah ini belum? Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Iya, Ci. Ya. Iya. Jadi gimana kita punya tim yang bisa semua bagian bisa gerak sendiri, ya, sehingga kita bisa berlari lebih cepat, lebih kencang, dan goal-goal kita tercapai semua. Dan biasanya kita akhir tahun, kalau di kita ya, akhir tahun akan review 1 tahun ini pencapaian kita apa aja, apa kita biasanya ada family gathering, outing untuk celebration tim-tim yang punya prestasi, kita kasih award, kita hargai untuk men-challenge apa performa mereka di tahun berikutnya. Kalau yang belum dapat, jangan kecewa, kalian masih punya kesempatan untuk di tahun berikutnya. Sehingga akan men-challenge di dalam tim kita semua punya inisiatif untuk mencapai performa mereka yang terbaik. Dan itu jadi review juga. Siapa yang performanya bagus itu akan mereview kenaikan gaji lebih besar.
Itu juga sih. Sebagai sharing saya mungkin eh, sebagai business owner yang bisa saya bagi ke teman-teman yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya doain hari ini semua teman-teman di 2026 bisa scale up berkali-kali lipat dan goal-goal teman-teman semua bisa tercapai. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Iya, Ci. Nextnya Saya, Ci. Mas Irsya Mm-mm. mau Iya. bertanya Ci Erlina. Halo ya. Eh, malam, Ci. Iya, Apa namanya? Tadi kan saya mengikuti yang game Canvas itu loh, Ci. Kan gimana? iya. Eh, ini sepengetahuan saya dari apa yang dijelaskan oleh semalam ini tadi kan, berarti kan kita untuk pertama kali kita harus memilih growth wheel yang ada di kiri atas itu, Ci, ya. Kita mau fokus kemana Oh, gitu ya. kalau Betul ya? saya setiap tahun itu milih semua, tapi setiap bagian punya fokus masing-masing. Oh, berarti 1 tahun itu dipilih semua itu ya? Oh, semua. Karena itu kayak bola berjalan, growth Oh wheel-nya. gitu. Di sales marketing growth-nya apa? Misalnya di operasional apa? Di HRD apa? Jadi itu Berarti semua akan roda yang akan mendukung mensupport satu sama yang lain. berarti itu dikerjakan apa contoh per kuartal gitu, per 1 kuartal ini untuk 8 ini, kuartal kedua untuk 8 ini, tapi di hal yang beda gitu, Ci, ya. Iya, hal yang berbeda. Tadi saya Betul kasih kan ya? lihat kuartalnya yang bagian sales bagian marketing. Iya, betul betul. Jadi Berarti kan setiap bagian 8 mereka punya 8 kuartal 8-nya. Iya, kalau di Tapi saya. untuk kuartal A kan ini fokus ke ini, kuartal kedua fokus ke ini, kuartal kita fokus ke gitu, Ci, ya berarti ya. Setiap kuartal mereka punya fokus masing-masing di divisi Oh iya, betul. masing-masing. Siap, siap. Baik, baik. Jadi maka setiap divisi, makanya tadi saya umpamakan Shinkansen kan, setiap Ya. divisi punya mesin engine masing-masing. Karena kok oke, kamu fokus marketing udah grow, udah kencang, tapi operasional nggak bisa delivery, jadi sayang resourcesnya kita. Kita udah bakar uang, misalnya iklan nih, udah bisa 1.000 lead, tapi barang nggak ada. Orang production nggak bisa produksi, percuma. Terus yang kanan atas kan ada progress wheel itu. Ya, itu kan berarti untuk kita melihat progres sampai berapa sih sudah gitu ya. Iya, iya. Yang Ya. kanan sebelah ini, misalnya 25% kita coret, oh udah 25%, udah 50, udah 75. Ketika udah lingkar semua, udah coret semua, berarti udah 100%. Terus di sini kalau hasilnya Nanti, nggak ada ya. Hasil iya, di sini nanti nggak ada. saya akan tambahkan satu contoh kanvas yang udah terisi ya. Satu contoh, satu contoh. Nanti saya akan tambahin supaya teman-teman ada contoh. Outputnya di sini nggak ada ya. Outputnya bisa dalam hasil review. Oh, berarti di lampiran tersendiri gitu ya. Outputnya ketika dia udah ringkas semua berarti udah done. Kan contoh dia ngerjain 50%, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Nah, itu kan harus ada keterangan gitu ya, atau gimana? 50% belum memuaskan, ya kita review lagi, kasih feedback. Kenapa ini belum bisa capai? Tapi kan nggak ditulis di sini ya output itu ya. Harus berarti ada lampiran lain gitu maksud saya kan ya. Iya, iya. Enggak, Oh, biasanya saya kasih di situ. Mereka coret, itu jadi bahan coachingnya mereka juga siap, siap. Baik, dari Ci. tim kita. Dan biasanya kalau dari manajer ke SPV ke bawahannya lagi. Baik. Jadi Ya, tergantung skala bisnisnya teman-teman ya. Kalau memang belum, berarti kita yang mewakili memantau langsung ke bawah. iya. Mm-mm. Berarti kayak di sini kan ada keuangan. Keuangan ini kan udah ditentukan dalam rapat besar tahun ini kita cuma menggelontorkan uang sekian. Berarti nggak boleh keluar dari budget itu ya, Ci ya. Oh, biasanya kita udah budgeting. Baik gitu kan. Udah budgeting, udah proyeksi lah. Dengan kita ngeluarin budget segini, berarti omset bisa seberapa. Itu yang kita review. Baik, terima kasih, Ci. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat ya.
Ya, bermanfaat banget sih. Jadi goal apapun kita bisa chunking per kuartal, per bulan, dan dari activity. Dan Baik. dari tim kita setiap hari mereka kerjain apa, nah, itu akan dimonitoring lagi sama SPV-nya gitu loh. Bahkan nanti turunin dalam checklist, bisa diturunin dalam checklist supaya nggak ada yang ketinggalan gitu. Mungkin dengan Pak Isyad Ya, boleh cukup. dibantu. Oke, udah, terima Cukup, Bu. kasih. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Ya, nanti saya akan tambahin contoh ya, execution game Oh, baik, baik. canvas-nya. Satu Baik. halaman contoh. Ya. Terima kasih. Untuk Mas Kasan tadi jadi tanya nggak ya? Tadi udah katanya. Mungkin open untuk Francisca Tan ya. Eh, Ci, mau nanya dong Iya. kalau misalnya untuk yang menurut Cici, yang untuk grup pekerja sama pelajar gitu kan. Menurut Cici kalau Cici mau kasih saran, Cici bakalan kasih saran apa untuk buat temen-temen yang kira-kiranya pengen tahu nih, pengen coba-coba mulai bisnis ini. Jadi mana tahu ada teman-teman pekerja atau yang pelajar gitu. Kalau teman-teman pelajar ya, saya Mm-mm. ingin kan bisnis itu nggak langsung ya. Semua orang ya itu dari kita cangking apa kelebihannya kita ya, yang bisa kita kita resources lah. Bisa kalau pintar jualan kita bisa mulai dari starting jualan dulu, jualan Mhm. produknya orang dulu, jadi affiliate dulu, jadi reseller dulu gitu, belajar Mhm. dulu jualan karena jualan itu ujung tombak semua bisnis. Mhm. Kadang orang malu untuk jualannya. Kalau mau jadi DNA-nya pebisnis harus pintar jualan kalau saya bilang. Hmm, harus Ya, pintar. ujung tombaknya ya. Ujung tombaknya bisnis itu jualan. Ya belajar dulu mungkin kita berjualan. Ini yang bisa jadi sampingan udah punya modal, bisa pelan-pelan besarin apa yang kita kompeten, apa yang kita pintar, itu yang kita bisa jual. Apa yang inilah kita bagus gitu loh. Yang memang bisa menjadi keunggulannya kita. Dan untuk para pekerja ya, ketika kita masih kerja Ya, Ci. sama perusahaan ya, Mm-mm. kalau Mm-mm. kita memang bermental pengusaha, jangan pernah hitung-hitungkan kerjaan. Ketika bos kasih kerjaan, itu ada kesempatan kalian belajar. Mhm. Mau di bagian apapun itu. Mm-mm. Karena ketika kita udah buka bisnis, kita harus bisa semua. Bisa ngerti tentang marketing, tentang produksi, tentang keuangan, tentang apa. Kalau kita dikasih kesempatan, malah kita cepet-cepet ya, supaya kita bisa belajar semua. Sesulit apapun, mungkin kita mungkin kita marketing tiba-tiba disuruh ini, ya welcome aja gitu. Marketing tiba-tiba disuruh sales juga, ya nggak apa. Di sales tiba-tiba suruh bantu di ini. Ketika kita bisa semua, yang dapat benefit value-nya siapa? Ilmunya, Diri kita diri kita gitu. sendiri. Itu jadi punya mindset suatu saat saya akan bangun bisnisnya saya sendiri, punya mindset ketika sekarang saya pekerja, punya mindset bahwa saya sekarang proses belajar. Jadi ketika atasan kasih kita kesempatan untuk kasih kerjaan lebih, itu saatnya kita belajar. Itu mungkin ada yang ditambahkan. Oke, Ci. Berarti kalau dikasih kesempatan, ambil terus ya, Ci ya. Oke, Ci, thank you Untuk buat file jawabannya. Keren kita banget. udah Selanjutnya kita bakalan ada ini nanti filenya sharing di mana? Filenya tadi saya udah kasih form ya untuk teman-teman yang akan mendapatkan file bisnis kanvas tadi. Tolong isi form
kasih feedback webinar kali ini, saya akan bagi form tadi melalui email, ya. Oke, Ya. Ci. Bagi yang isi form ya. Dan hari ini untuk Siap, mereview Ci. BBKA ya. Boleh izin tanya BBKA, tag Andrew, boleh juga tag saya punya IG Arina Happy Play. Ya. Akan yang isi form akan kita review dan mungkin formnya ya. Mungkin boleh saya ulang nggak? Di share ulang ya. Yang belakangan masuk nggak dapat ya? Udah saya bantu share ulang ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin dapat materi yang tadi, tolong isi form dan mereview BBKA Community, tag juga Ko Andrew, dan semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Boleh juga tag saya Arina Happy Play ya. Oke, Ci Erlina sebelum mengakhiri boleh nggak Kak Kasan mau nanya lagi? Boleh. Oke, Oke. Ci. Mau tanya boleh ini apa sebelum? Iya, boleh. Silakan, Kasan. Masih belum apa nih? Ya. Ya. Kenalin Ci Erlina. Ini saya kan baru merintis bisnis dan masih ada pekerjaan utama gitu. Nah, dari sebelumnya saya udah membuat goals, tapi dari goals yang saya buat itu banyak yang tertabat dengan pekerjaan utama saya. Nah, apakah saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan utama saya atau saya sampingkan goal saya dulu untuk ya saya tetap di pekerjaan saya, dan kalau saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan utama saya di di fase mana saya harus keluar dari pekerjaan utama saya untuk bisa saya fokus di bisnis yang baru saya rintis ini. Gitu, Ci. Boleh tahu, ini saya mau satu hal yang saya ingin tanya ya. Seberapa yakin Kasan terhadap bisnis yang baru rintis? 50-50 sih. Masih. Karena saya mau bilang bisnis itu nggak gampang. Bisnis itu banyak PR yang harus dikerjakan, dan bisnis itu totalitas. Ketika kita nggak, ketika kita udah totalitas, satu lagi, saya punya satu pepatah, ketika kita ragu, pasti gagal. Ketika kita yakin, kita bisa sukses. Nah, seberapa yakin terhadap bisnis yang kita rintis, 5 tahun, visinya gimana? Mengapa kamu melakukan bisnis ini? Why-nya kenapa? Punya partner nggak di bisnis ini? Partnernya belum sih, masih online aja, jadi belajar dari orang-orang yang ada di internet kita. Jadi seberapa yakin ya, satu lagi seberapa yakin, karena segala sesuatu yang kita kerjain separuh pasti sesuai effort akan hasilnya pasti separuh. Kalau kita yakin, kita totalitas pasti hasilnya 100% juga kan? Iya. Jadi balik lagi seberapa yakin, tapi kalau kita ragu, tapi sebelum memutuskan, coba di-review dulu. Review kelebihan dan kekurangannya apa, seberapa yakin. Kalau saya biasa kita review namanya, kita harus breakdown lagi, ya. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, hambatannya kita, mereview lagi seberapa kita mau lelah untuk ini atau untuk melihat mana yang lebih berat dan mana yang
lebih ini. Karena bisnis itu bukan pekerja. Bangun bisnis itu banyak orang pikir nyoba-nyoba ya. Bisnis itu berat. Karena banyak yang diurus. Kamu nggak ada marketing nggak bisa jalan. Kamu nggak ada operasional nggak bisa jalan. Dan banyak petelan yang harus diperbaiki juga kan. Ya. Dan bisnis itu nggak bisa hanya. Kalau iseng ya dapatnya iseng. Seberapa jauh apa ya untuk kita bisa menghitung kalau kita bisa survive di bisnis itu apa dengan bentar. Eh, harus berapa bulan kalau semisal bisnis kita mati, nah, kita masih bisa survive di situ. Kalau udah pernah kayak riset market nggak? Ketika Kasam bangun bisnis ada riset nggak? Market, kompetitor, berapa market share-nya, kompetitor, ya, apa kelebihannya Kasam dibandingkan kompetitor? USP-nya apa? Ketika kita masuk NICE ini kita bisa nggak bersaing? Karena ketika awal saya bangun, terus terang, Happy Play, itu saya membuat unique selling saya adalah di playground. Sebenarnya pekerjaannya itu nggak beda sama kontraktor, cuma saya spesifik. Jadi yang orang nggak lihat jadi sebuah yang kalau kamu bilang interior itu udah red ocean banget. Tapi ketika kita ngomong playground itu jadi blue ocean kan. Oh, berarti kita alihkan ke blue ocean-nya gitu ya, Ci? Iya, kita harus kulik uniknya bisnisnya kita apa, nice-nya kita apa. Semakin kita nice, semakin kita fokus, itu lebih gampang masuk ke market. Bahkan sekarang orang ya di skincare ada yang udah khusus untuk yang kulitnya ini sensitif, yang khusus ini khusus baik, khusus umur. Bahkan ada teman saya bikin sampo itu red ocean dong, ya. Iya. Dia bikin sampo khusus yang usia berapa yang bisa anti aging. Ketika kita nggak bisa bersaing sama yang gede, kita harus cari celah apa yang kita bisa masuk. Gimana kita bisa masuk? Jadi ketika kita harus lihat riset market yang dimana kayak kita ngomong pepatah kuno ya. Ketika kita mengetahui diri kita sendiri, kelebihannya kita udah memenangkan separuh pemenangan. Ketika kita mengetahui musuh kita, itu cuma separuh. Ketika kita mengetahui diri kita dan musuh kita udah memenangkan 100% peperangan. Jadi kita harus tahu dulu musuh kita artinya kompetitor, target market kita. Kompetitor kamu siapa aja? Pernah riset nggak? Kadang orang masuk ke market tanpa tahu medan peperangannya kayak mana. Kalau udah merah, berarti kita cari nice-nya ada celah nggak? Yang dimana orang nggak main di sana. Apalagi UMKM. Yang belum bisa compete sama besar, kita harus cari celah bagaimana kita masuk yang di sana masih mungkin marketnya nggak sebesar itu, tapi masih jarang orang bermain di situ. Gitu. Yang kita nggak usah harus head to head sama yang gede gitu loh. Ketika kita grow, suatu saat kita juga ini gitu. Kita harus masuk di titik poin gimana nice-nya kita sih. Mulai tahu Kasam produknya apa? Sebenarnya bukan produk sih, Ci, lebih ke pengiklanan gitu. Oh, bagian iklan, agensi. Iya. Itu agensi iklan itu juga lumayan kompetitif ya, mau dibilang ya. Yeah. Agensi juga udah mulai keren ya. Tapi di mana cari coba USP? Apalagi agensi udah biasa kan ngorek-ngorek USP, nice-nya di mana, perbedaan kita di mana gitu loh.
yang dimana orang jarang main. Coba kulik-kulik, apalagi kan digital marketing itu luas banget kan. Hmm. Mm-mm. Digital marketing atau digital marketing itu masih besar banget, luas banget. Oke. Oke, Ci. Terima kasih atas ya ilmunya. Semoga aja bisa saya pertimbangkan Iya, lagi untuk ke oke. depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa scale up, bisa grow, dan target 2026 kita semua tercapai dengan menyenangkan, bahagia, dan sukses untuk kita semua. Oke, Ci. Amin. Amin. Kita foto bareng mungkin ya? Iya, Ci. Saya mewakili BBKA mengucapkan terima kasih pada Ci Erlina atas sharingnya malam ini, keren banget. Terima kasih udah meluangkan waktunya, Ci Erlina, sama terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Ci Erlina, kita foto bareng boleh ya? Ya, boleh. Oke, buat teman-teman bisa on cam, tolong on cam ya. Oke, buat Iya, teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam. Saya mulai dari yang slide pertama. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Yang ketiga dan empat enggak lagi ya, karena berhubung enggak on cam. Oke, oke. thank you Cik Thank you Erlina semua. atas sharingnya Semoga malam ini. sharingnya bermanfaat. Thank you Ya, semuanya. iya, bye-bye. Thank you semuanya. Oke, teman-teman boleh tulis tanya belum isi feedback formnya, boleh tolong ya, teman-teman. See you on the next webinar. See you. Thank you semuanya.